Kawedanan Jogonalan. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam, Pak. Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. Pak. Malam ini Pak kita akan ngobrol bareng Ya. dengan Pak Marsudi. Saya pengen tahu lebih banyak profil dan juga terkait motivasi dan tips apa saja untuk kita bagi bersama dengan teman-teman BPD. Semoga ini bisa membangun motivasi dan tentunya untuk kemajuan desa masing-masing. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan teman-teman Sobat BPD Pak, profil daripada Pak Marsudi. Terima kasih, selamat malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu BPD yang ada di desa masing-masing. Perkenalkanlah, saya Marsudi, Ketua BPD Desa Raguman, dan sebagai Ketua RKPBD di Jogonalan, dan juga kemarin tanggal berapa itu Mas, kita ada PAW Presidium, Iya. sehingga pada pemilihan di Balai Desa Kauman Kecamatan Ngalen, saya diberikan amanah untuk menghadirkan Bapak Penulis Wasono Iya. sebagai Presidium di Kawedanan Gundang Winangun. Gundang Winangun ya Pak ya. Gundang Winangun itu ada 6 kecamatan. Baik, saya kalau tinggal saya di sebelah barat pabrik Bro. Iya. Jadi sebelahnya persis. Kemudian kegiatan saya sebagai seorang wira swasta. Iya. Seorang wira swasta di bidang konveksi. Betul. Bidang konveksi yang terkait kegiatan yang lain, aktivitas olahragaan yang di saya sih bermacam-macam. Jadi saya hampir setiap hari itu adanya cuma olahraga. Betul Pak. Jadi yang pertama, saya juga anggota dari gym Western, Iya. di gym fitness. Itu kalau hari Selasa dan Kamis, Iya. Senin dan Rabu. Iya. Dan Rabu saya gym di Western. Tapi seminggu ini kemarin aku, kemudian kalau Selasa dan Jumat saya tenis. Oh. Di lapangan tenis bulan. Iya Pak. Kemudian Sabtu Minggu itu kalau nggak renang ya goes. Goes, sama ya. istri. Itu kegiatan olahraga hobinya saya seperti itu. Adapun motivasi saya ya karena saya juga dulu sebelum di Desa Raguman, saya ini kan pernah menjadi ketua BPD di Desa Rejoso. Oh iya. Jadi kalau motivasi kenapa menjadi BPD ya karena memang saya ingin melihat desa itu, saya lihat di BPD di desa ini apa ya, banyak yang kurang ini Pak. Bukan saya kok merendahkan, tidak. Iya. Tapi memang kenyataannya itu 50% ada yang tidak memahami. Oh. Dan itulah yang kami ingin kembangkan, terutama di seperti Desa Raguman sendiri pun. Iya. Ada 9 anggota BPD, itu tidak ada 5 orang yang memahami tentang maka Peraturan gitu iya, ya Pak. itu jadi kadang-kadang ya cuma mengikuti ketuanya, kalau ketuanya panjang gini ya sudah. Iya. Oke gitu ya, inilah. Iya. Tapi ya ada yang kemarin ketika kita mengadakan bintang itu di KPBD mengadakan bintang itu ya itu ada apa namanya nilai plusnya, sehingga yang ikut itu juga sudah memahami. Oke. Kalau Pak Marsudi sendiri Ya. Di BPD itu sudah berapa periode Pak? Saya kalau di Raguman baru Baru sekali ini ya Pak.
tapi di Desa Rejoso itu 2 kali. 2 kali. Oke. 2 kali ketua di Rejoso. Ketika BPD pertama kali yang berperwakilan, Iya. yang notabene ketika itu bisa dikatakan punya siung. Iya. Karena apa? Karena ketika itu ada yang karena uang 500.000 aja masuk di Bui itu sekarang masih jabat dia. Pak Lurah itu, Pak Lurah Polo itu. Iya. Pak Lurah Polo itu karena hanya uang 500.000 hanya karena apa namanya? Kekeliruan saja. Iya. Kekeliruan kecil sih hanya 500.000. Masuk itu. Iya. Oke. Dulu DPD kan seperti itu. Iya. Mau mencat kepala desa sih gampang berusaha. Oke. Sebelum keluar Undang-Undang 32 itu. Iya. Terus kemudian Pak Marsudi dari 2 periode kemudian pindah ke Desa Kebonharum ya. Keraguman. Itu kira-kira keinginan dari Pak Marsudi, karena juga saya dengar tadi saya sampaikan ternyata juga sebagai orang wira swasta ya Pak, tentunya kan kesibukannya juga sudah luar biasa. Nah sekarang menyempatkan waktu untuk ikut dalam BPD, sebuah lembaga desa, tentunya kan punya harapan, punya ekspektasi. Nah ini yang ingin saya gali dari Pak Marsudi agar nanti tumbuh kaula muda, generasi muda yang pengen seperti Pak Marsudi untuk di desa. Kira-kira harapannya apa Pak untuk BPD sampai 2 periode kemudian masih pindah desa mutasi, masih meneruskan BPD lagi? Ya, begini, jadi saya jadi ketua BPD di Desa Keraguman itu ketika itu kan ada pengajuan, tapi saya belum begitu kenal dengan masyarakat Keraguman. Saya juga tidak ingin mencalonkan aku pengen jadi ketua BPD. Kebetulan saya itu pada waktu rapat lingkungan. Rapat lingkungan. Saya nggak ada, malah saya nggak datang. Nggak hadir gitu ya. Datang. Kebetulan ada acara di Boyolali. Terus kok tahu-tahu saya itu kok calonnya Edwin 7 sapa? Calonnya jadi mana? Edwin 7. Oh, siapa sih calon? Jenengan. Lah kuwi ora teko kok dicalon dia. Iya. Ceritanya seperti itu. Akhirnya ya wis, karena saya dicalonkan ya mereka sudah percaya sama saya siap. Mau tidak mau, suka tidak suka ya. Akhirnya saya siap. Ya nanti kalau saya terpilih ya tak angkatin, enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Nah, intinya saya pengen gini. Jadi yang tahu itu tidak hanya pemerintah desa, pemerintahan desa itu yang tahu tidak hanya BPD. Tapi kita bagaimana mendidik masyarakat. Jadi masyarakat di desa ini agar mereka juga tahu tentang pemerintahan desa. Tidak istilah yang tahu peraturan, tahu tata pemerintahan itu tidak hanya BPD, tapi masyarakat biar juga tahu. Sehingga nanti kalau BPD yang ini sudah tidak diajukan lagi, ada pengganti yang sudah siap, sudah mapan, siap. Oke. Karena makanya di Keraguman sendiri ketika kalau kita musdes pun kami sampaikan, yang pertama kami sampaikan bahwa tugas dan fungsinya BPD itu semacam ini. Jadi sebelum saya mulai musdes tak sampaikan biar mereka paham. Jangan-jangan kok apa-apa BPD. Pernah saya pertama kali di Keraguman gini Pak. Pertama kali di Keraguman itu pernah kami diundang dari yaitu waktu itu tim pemenangnya Pak Kades yang dipilih. Tim sukses. Diundang itu ya mereka pada yang mengusulkan, Pak ini tolong yang ini perangkat desa yang tidak aktif, yang kurang di tegasi, bila mana perlu diberikan SP atau dipecat. Saya bilang itu bukan kewenangan BPD, betul. Bukan ranah BPD.
BPD ngekek ISP karo perangkat ya aku kok diseneni bisa BPT-UN kan karo perangkatnya. Iya. Itu kurangannya Pak Kades ya, aku nanti saya nanti yang nyentilnya Pak Kades tolong itu Pak si A itu diperingatkan ya segitu Pak, jangan nopo-nopo BPD ya inilah karena mereka tidak tahu. Iya betul. Maka inilah kami karena diusulkan dan akhirnya juga dipilih ya, saya ingin sebisa mungkin biar masyarakat itu memahami walaupun dia bukan BPD tapi tahu pemerintahan desa, sehingga kalau diajak musyawarah, terutama musyawarah desa, mereka memahami dan bisa diajak komunikasi di situ. Betul. Oke. Jadi harapannya memang luar biasa ya Pak. Jadi banyak sekali memang warga masyarakat itu yang memandang pemerintah desa itu kadang masih sebelah mata karena memang kurangnya informasi. Betul. Ya kurangnya pemahaman. Nah kira-kira pada waktu pertama kali jadi BPD Pak Marsudi, tips atau langkah pada waktu tahu bahwa masyarakat seperti ini, kemudian pemerintah desa seperti ini, kira-kira langkah awal pada waktu itu yang dilakukan oleh Pak Marsudi apa Pak? Ketika pertama kali setelah dilantik kami 2 bulan berikutnya kami mengundang pemerintah desa. Jadi BPD yang mengundang pemerintah desa. Pemerintah desa. Nah inilah yang perlu dilihat. Kadang-kadang BPD itu enggan untuk mengundang pemerintah desa. Padahal punya hak ya Pak. Iya. Kebanyakan kan diundang oleh pemerintah desa. Iya betul. Nah, kami mengundang pemerintah desa dan itu waktu itu saya diberikan input kepada mantan ketuanya BPD Raguman yang ketika itu bareng sama saya, dia di Bapeda sini. Berarti pernah sharing dulu ya? Iya, di Bapeda. Iya. Di Pak Bowo namanya. Iya. Pak Bowo itu dulu ketua di Raguman, saya ketua di Wijoso. Oh iya. Dan dia pegawai di Bapeda. Betul. Iya. Nah, cerita-cerita jawaban sama saya gimana nanti Pak Marsudi? Jadi kan sudah ya langkah saya namanya saya dipilih dari BPD, kita punya 3 fungsi, legislasi, monitor, dan budgeting ya. Nah aku monitor, masa aku ngerti aset desa. Betul, iya. Saya harus tahu asetnya desa. 1. Kemudian saya akan meninjau perdes yang sudah ada di Raguman. Iya. Terus Pak Bowo itu bilang, nanti kalau bisa bagus Pak. Nah, kenapa toh Pak nggak bisa? Karena saya menjadi ketua BPD di Raguman belum pernah minta dikasih itu. Tapi ketika itu saya mengundang pemerintah desa. Kemudian kami berikan landasan hukumnya. Iya. Dan akhirnya semua datang itu Pak Sekdesnya masih Pak Wartoyo. Pak Wartoyo. Pak Martoyo. Martoyo ya. Ya, yang kondang. Karena di Kecamatan Prambanan. Iya. Itu dia datang langsung memberikan sak tumpuk ini Pak Ketua yang diminta asetnya ini. Iya. Ini perdes SPBE. SPBE ya. Nah itu yang mau tak cari, mau tak pelajari lagi. Akhirnya apa? Saya menemukan di samping nilai kontrak 20 tahun itu setiap tahun SPBE itu masih memberikan kompensasi ke desa. Tetapi sampai 9 tahun itu tidak pernah masuk, tidak tahu uangnya kemana. Tapi itu masa lalu saya enggak. Ya, oke. Oke. Cuman uangnya ini kemana? Iya. Dan itu bahkan setiap tahun itu naik 5%. Iya. Dari kompensasi. Terus ini yang mau tak gali Pak. Iya. Kenapa? Dulu di sini tertera 80% karyawannya adalah warga setempat. Iya. Sekarang sudah beralih. Kemudian yang menjadi panitia
penerimaan. pemegang kesepakatan ini siapa? Iya. Nah, akhirnya terus semua memahami sehingga Pak Kades sendiri itu, Pak Kades itu, loh Pak, ini kita punya aset di tempatnya Pak Yoto Nindi ada Iya. 6, Mas Biangbon ada, Pak Kan ada, Iya. banyak Mas di luar. Iya, betul. Pak ini dulu kenapa ini punya aset di luar? Ini pasti tukar guling. Iya Iya. Pak, itu juga ketika saya Pak Kades, Pak Iya. Kades. Nah, apakah tukar guling semua ini sudah selesai duluan? Betul. Nggak bisa jawab. Yang Iya. jawab Pak Martoyo. Ada yang belum Pak. Nah, kenapa nggak diselesaikan? Yang mana? Tempel. Tempel itu kan dilepas, dilelang, harganya ada 36 kakak. Iya. Ya, itu sampai sekarang belum selesai di sertifikat kan. Iya. Nah, saya tanya, sekarang ini sudah terbentuk dengan peraturan Permendagri nomor 4 tahun 2007, sehingga tanah-tanah yang seperti ini tukar gulingkan itu prosesnya panjang sampai Permendagri. Iya. Tapi ketika itu panjenengan lepas ini di Perdesnya ini tahun 2001, dulu mudah-mudahnya tidak sampai setengah tahun selesai, Oke. karena cukup kepala daerah. Terus dia bilang nanti akan di PTSL kan, berapa bisa wong tukar guling di PTSL? Bisa, Pak Marto ngotot Iya. bisa. Oke. Akhirnya berdua nggak bisa. Oke. Tapi alhamdulillah ini sudah diproses. Tapi Oke. di luar itu cuma terkait biaya saja. Oke. Biayanya sudah Oke. tidak PTSL lagi. Oke, terima kasih Pak Marsudi. Sebelum kita lanjutkan, kita nikmati dulu Pak, Ya. minumannya dulu Pak, Oke. biar semakin hangat ini karena ini kondisinya dingin Pak. Saya memang dahai. Oke Pak, monggo dinikmati dulu sambil nanti kita teruskan percakapannya semakin seru ini Pak. Itu nanti kalau sudah ngumpul kita update dulu aja Pak. Oke. Nah, itu nanti kalau lama. Oke. Oke Pak. Harusnya tadi kayak gitu. Sekarang berarti langkah awal sebagai BPD yang tentu adalah pahami peraturan dulu ya Pak. Betul. Pahami peraturan, perlu keberanian. Setelah itu tahu apa yang terjadi di dalam pemerintah desa. Kan begitu ya Pak. Jadi kalau saya lihat dari cerita yang disampaikan oleh Pak Marsudi tentunya bahwa tidak semua BPD yang ada di sekarang itu mempunyai langkah seperti itu. Padahal itu adalah titik awal BPD berperan di dalam pemerintah desa. Oke Pak Marsudi, sekarang bagaimana kaitannya dengan peran BPD Pak? Peran BPD di dalam pembangunan. Dari mulai aspirasi di dalam masyarakat, kemudian sampai ke pemerintah desa, kemudian sampai realisasi, kemudian sampai kepada pengawasan. Kira-kira apa yang pernah dilakukan oleh Pak Marsudi selama BPD ini Pak? Jadi Pak, terkait dengan pembangunan, tentu BPD ini mempunyai tugas juga termasuk penggalian aspirasi ke masyarakat. Betul. Kami menggali aspirasi ini dengan cara ini Pak, mengumpulkan seperti tokoh di masyarakat. Nah, kayak orang-orangnya hampir sama dengan orang muda, ketua RT, Iya. ketua RW. Mereka yang punya Peran ya Pak? wilayah, Iya. yang tahu di lingkungan dan kita. Jadi itu kemudian apa yang disampaikan dari bawah inilah kita tampung. Betul. Tetapi kebanyakan memang ya menurut saya yang namanya RT maupun RW itu yang diusulkan ya kembali terutama hanya ke fisik. Iya, Jadi betul. Iya. dan jarang sekali yang berpikir untuk pemberdayaan lingkungannya, misalnya oh ibu-ibu rumah tangga ini tak cari pemberdayaan gimana ya. Iya, betul. Saya pernah Pak. Nah, aspirasi ini kan kita gali, kita perjuangkan, kita usulkan di dalam penyusunan RKPD. Betul, ya. Saya
bahkan pernah membuat konsep yang cukup apa ya, sampai sekarang pun video saya enggak, belum saya hapus, dan video sebetulnya mohon maaf ini sudah sampai ke sahabat dulu. Saya memanfaatkan mereka yang dekat dengan beliau. Nah ketika itu ya merespon dengan baik, justru segera seluruh gambar dan budgetingnya segera dihadapkan ke kepala daerah. Tapi setelah sampai di Pak Camat malah nunggu ini yang saya enggak. Dan mohon maaf di Ragunan sendiri nanti gini Pak, terkait dengan pembangunan nanti akan tertinggal dengan desa yang lain. Oh gitu Pak. Mengapa begitu? Karena gini, saya pernah, bahkan tidak hanya di dalam di forum musyawarah DPD sendiri, mengundang secara khusus kepada kepala desa, kamu enggak? Mengajak bicara untuk terkait dengan pembangunan. Kalau pembangunan di desa ini, kalau kita hanya yang diandalkan kepada dana desa, tidak bakal maju. Karena dana desa itu nanti sampai besok pun mesti ada aturan-aturan yang dari atas, ini pemanfaatannya untuk ini. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa. Apalagi 2 tahun ini sudah ditekankan pada BLT. Menteri Keuangan dan Menteri Desa untuk mengalurkan BLT kan. Sudah habis di situ. Betul sekali Pak. Tidak bisa apa-apa kan. Maka yang di 2022 ini kan masih sulit menganggarkan. Saya minta pada waktu di Granting, ngomong ya nanti ya kalau bisa satu kecamatan, kalau tidak ya buka rumah ini supaya di apa namanya, verifikasi ulang. Nah saya minta untuk verifikasi ulang, artinya cocok verifikasi ulang. Nah sehingga kami menganggarkan kalau yang 2021 itu 161 kakak, itu naik 161 kakak kali 300 itu sudah berapa? 500 juta lebih Pak. Tahun. Nah, dana desa 896 tinggal BLT 560 juta, belum yang lain-lain. Mau apa? Nah 2022 Pak Kepala Desa menganggarkan 100, misalkan dipangkas Pak. 15 menit lagi kita mau close order. Ada mau menu tambahan tidak? Oh iya, makasih ya Pak. Nah terus di Pak Kades masih menganggarkan banyak. Saya jangan seperti itu Pak, nanti kita tidak punya apa-apa lagi. Nah, berapa maksudnya? Kita anggarkan saja kurang lebih 50 maksimal. 50 kpm. Nah nanti akan saya mudeskan. Setelah di Mudesjus, setelah ada peninjauan ke KPM yang tinggi, nanti rencanakan seperti itu. Terus kami jadi sehingga 2022 kami menganggarkan maksimal 50 kpm. Bisa berkurang banyak. Dan dialokasikan nanti untuk pembuatan ruko yang lebih bertingkat ekonomi ya Pak ya, untuk ekonomi ya Pak. Memang nilainya besar sekali. Karena sebetulnya Keraguman itu kalau mau dikembangkan cukup potensi Pak. Cukup potensi. Karena di pinggiran jalan besar ya Pak ya. Yang paling itu kita punya akses nasional. Kalau tidak pandemi sekarang ini sudah tiap hari yang bis wisata itu yang lewat depan. Sudah berapa gitu ya Pak? Kalau tidak itu taruhlah 15. Dulu saya punya lahan di situ di sebelah SPBE. Ada 6.000 sama 7.000. Itu sudah tak buat gambar, sudah tak konsep, bahkan videonya berada. Dan
marketingnya sudah tak pikirkan. Iya. Karena kita bisa membuat produk nek ora iso masar ya gua kok Pak. Iya betul Pak. Iya. Kalau saya bisa membuat apa ini kentang goreng seperti ini, kita Iya. tidak bisa masarkan buat apa? Nggak Betul. beli siapa? Iya. Itu. Iya. Nah itu saya sudah berpikir ke situ, saya sudah menggandeng ini TL nasional, tapi asosiasi teknik itu ada Betul ya. asosiasi. Iya. Itulah. Tapi kembali tadi, kalau hanya mengandalkan dana desa kita tidak. Kurang maksimal ya Pak. Harus Pak. pihak ketiga ya Pak ya. Ya paling tidak kita kalau tidak pihak ketiga, ya kita mau manfaatkan DKK kita. Betul. Iya. Itu ya Oke. mau apa artinya kita punya wakil yang di sana nggak kita Betul. manfaatkan. Oke. Itu, Pak. Siap. Luar biasa Pak Marsudi. Artinya dalam pembangunan desa memang BPD sangat berperan sekali ya Pak dalam mengkolab aspirasi warga, kemudian mensortir mana yang prioritas, mana yang tidak, kemudian kita diskusikan dengan pemerintah desa. Ini tentunya hal-hal seperti ini perlu sekali anak-anak muda itu mengetahui Pak, apalagi anak muda yang punya semangat tinggi ya Pak. Oke Pak Marsudi, saya kira ngobrol kita tentang sepak terjang Pak Marsudi di dalam BPD di desa saya kira luar biasa, dan coba kita lebih meningkat lagi kepada peran serta Pak Marsudi yang akhir-akhir ini setelah ada FK BPD ya tentunya ya, kemarin terbentuk di tahun 2020 itu sudah terbentuk baik FK BPD Kabupaten maupun FK BPD Kecamatan. Nah kira-kira harapan dari Pak Marsudi setelah adanya FK BPD Kecamatan maupun FK BPD Kabupaten seperti apa Pak? Untuk tentunya BPD yang ke depan lagi Pak. Ya kalau BPD FK BPD itu ya Pak. Ya kalau saya kemarin ini yang menjadi presiden baru, Iya. dan ketika itu kami diminta untuk menyampaikan presiden misi. Iya. Kalau visi saya itu kan sebetulnya sederhana Pak. Iya. Visi saya sebenarnya ingin menjadikan forum ini sebuah organisasi yang elegan, yang bernuansa kekeluargaan. Sederhana sebetulnya. Iya. Tapi sesederhana ini pun sulit untuk diterapkan. Apalagi gini, memang yang namanya organisasi itu bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya maupun pemerintah khususnya. Iya. Itu bukan karena hanya pada kekuatan di presidium atau pimpinan yang ada di atas, tapi harus kerjasamanya dengan termasuk anggota. Dan presidium sendiri juga menurut saya ini saya sendiri juga nggak tahu, nanti saya baru saja saya belum memahami. Kalau visi saya ingin menjadikan organisasi ini sebuah organisasi yang elegan dan bernuansa kekeluargaan, berarti supaya visi ini tercapai kita harus membangun misi. Betul. Misi saya kan kami ingin membangun korelasi. Jadi hubungan dengan organisasi lain, lembaga-lembaga yang lain, kemudian pemerintahan ataupun birokrasi. Ini maka sehingga kita harus dalam tanda kutip dekat dengan BPD-BPD yang ada di desa. Artinya begini, kalau kita dekat dengan BPD yang ada di desa ini, sehingga kita tahu kemauan mereka itu apa. Karena kita buat konsep seperti ini tidak sesuai diterapkan di lapangan, ya kita tidak boleh bersikeras, enggak harus seperti ini. Nah ini kalau di militer ya jalan, kalau di organisasi ya enggak jalan. Iya. Organisasi bukan miliknya presiden, bukan miliknya pengurus, ini milik kita bersama. Mari kita belajar bersama-sama kan.
Betul. Maka ketika setelah ada pemilihan presidium itu ada share di pertemuan di FKBPD Karangnongko. Iya. Saya langsung kontak Pak Sidik atau Pak Sapa, nomornya Sapa itu. Pak Sidik atau Sapa nggak tahu. Saya cuma lihat itu, terus tak. Kapan Pak? Sekarang. Aduh. Enggak. Jam berapa? Ya sekarang ini. Nah, saya di Jogja. Maunya saya tuh, saya pengen ke sana. Iya. Nah, terus Pak, ini Pak Marsudi. Iya. Saya jadi pengen sonjo-sonjo ke situ Pak. Wah, ini sekarang Pak, ini ya baru mulai. Nah, baru mulai saya di Jogja ini. Saya pengennya seperti itu. Tapi nggak tahu apakah saya waktu itu juga cuma langsung kontak. Apakah diizinkan oleh Ketua Presidium Polda? Saya nggak tahu. Ya. Tapi saya pengennya seperti itu. Iya. Jadi saya pengen menggali ketika ada pertemuan KBPD di kecamatan, khususnya di Kabupaten Undang-Undang, Betul. di sana kan enggak ada. Oke. Di Undang-Undang, sehingga saya biar tak ke sana. Iya. Ya, walaupun yang penting sama-sama kita mengenal lingkungan. Betul. Sebab organisasi itu disegani oleh pemerintah. Kalau anggota semua ini saling memahami, hubungannya juga seperti keluarga. Ini disegani nanti dengan BPD yang ada di desa juga disegani, dengan pemerintahan juga disegani. Betul. Tapi sebaliknya kalau kita keras-keras ya belum tentu diterima oleh pemerintah. Betul. Jadi ditakuti itu bukan karena kerasnya, Iya. tapi karena karena kebijakan dan tindak lanjutnya ini yang perlu disegani ya. Itu Pak. Real actionnya gitu ya, Ya. Pak, istilahnya. Sehingga dengan visi itu ya memang kita harus mengimplementasikan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Oke. Oke. Luar biasa ini Pak Marsudi. Saya kira ini perlu sekali dimengerti oleh BPD yang lain ya Pak tentunya, karena memang namanya organisasi itu ya harus connect antara yang di bawah dengan yang Pak. di atas agar terjadi satu misi, satu visi, tujuannya tercapai kan gitu ya Pak. Oke. Agar lebih hangat lagi Pak sambil dinikmati Pak, karena ini sudah disiapkan Ya, dari tim. ya. Oke Pak. Ini ya mohon maaf ya Bapak-bapak, ini menikmati dulu. Oke. Terus yang ini Pak terkait dengan masalah FKBPD tentunya ya Pak. Ini kan yang baru hangat-hangat sekarang itu adalah terkait dana operasional ini Pak. Ya, dana operasional. Ini gambaran saya seperti yang saya lakukan. Kebetulan kita beda Kawedanan ya Pak ya. Saya kebetulan ada di Kawedanan Pedan, masuk di Kecamatan Cawas. Kemarin waktu pertama kali informasi tentang dana operasional memang terjadi beberapa pro kontra. Artinya memang sebetulnya dana operasional itu sudah dicantumkan di dalam AD/ART FKBPD Kabupaten. Tapi ya itu tadi bahwa tidak semua BPD memahami daripada AD/ART tersebut. Nah, kira-kira tips apa yang perlu dilakukan Pak Marsudi agar nantinya dana operasional ini diharapkan bisa semuanya terkumpul? Ini yang pernah kami terapkan di Kecamatan Ngawi Pak. Ya. Di Jinjogonan maksudnya ya. Dan kebetulan makanya Jinjogonan itu saya jamin di 2022 pun dana tidak akan cacat, tetap clear. Karena apa? Karena ini lagi dari saya ketika ada surat dari FKBPD Kabupaten, kemudian kami dengan sekretaris langsung meneruskan ke satu jutaan ke pemerintah desa. Ya betul. Artinya kepada ketua BPD tetapi lewat
pemerintah desa. Iya. Dan undangan ini, surat ini kami titipkan di kecamatan. Oh iya. Kami titipkan di kecamatan, setelah sampai di desa kemudian menyampaikan ke Pak BPD. Nah, desa tahu ini untuk kepala desa, ini untuk ketua BPD. Isinya apa? Isinya tentang alokasi untuk dana operasional KBP. Terus kasih tapem memerintahkan ke desa. Saya tak kontak, Pak, tolong nanti kalau ada yang des diingatkan untuk siap Pak. Jadi akhirnya mah sampai sekarang ini hanya ada 2 yang belum. Tapi bukan karena desa tidak mau, karena tidak ada yang meminta. Oh. Yang satu ketuanya struk, yang satu saya belum tahu. Tapi kemarin Somopuro itu siap untuk mengambilkan surat tugas. Ya nanti tak buatkan surat tugas. Oh, oke. Oke, artinya memang setelah ada surat dari FKBPD itu sudah ada real action ya Pak ya. Aksi Betul, nyata Pak, ya. di Kawadanan Gondang Winangun ya Pak ya. Kira-kira udah berapa persen Pak kalau di prosentase? 18 tinggal 2 desa yang belum. Dari 18 desa. Berapa kecamatan? 6 kecamatan ya? Oh, saya di Jogonelan, kalau yang sana belum. Oh belum? Iya. Oke. Ya, makanya nanti kalau kami dekat dengan ada pertemuan di KBPD, misalnya di Kalangnongko, saya sampai ke sana, saya bisa memberikan solusi ataupun ini gambaran di tempat saya seperti ini, mungkin bisa Iya. dijalankan di sana. Dan nanti langkah saya kalau diizinkan, ya kami belum tahu kerja presiden lain, nah kalau apakah harus minta izin kepada ketua juga nggak tahu. Iya. Maksud saya tadi misalnya kita membangun korelasi dengan lembaga yang lain maupun pemerintahan ini setelah di Kalangnongko, ya nanti suatu saat saya ke kecamatan Kalangnongko ketemu Pak Camat sama terutama yang paling berperan Pak Camat dengan Pak Tapem. Betul. Yang paling berperan yang terhadap itu, karena mereka di desa itu kalau desnya kan ke Pak Tapem. Iya. Itu ya kami datang ke sana ya tidak apa-apa kok, cuma memperkenalkan diri bahwa ini ada FKBP di sini dan kemudian kami diberikan amanah untuk menjadi mendampingi di wilayah sini kan itu. Betul. Perkenalan ya Pak ya. Nah, perkenalan. Setelah kenal ini nanti kan kita ngomong-ngomong itu Lebih enak. Ya. Oke Pak. Jadi Ini memang yang ingin kami bangun seperti itu kalau diizinkan kan. ya. Oke Pak. Jadi memang tentang dana operasional itu kemarin langkah yang diambil oleh Kecamatan Cawas tentunya ya Pak, itu kita sharing saja, itu hampir sama dengan yang langkah yang diambil oleh Pak Marzuki. Jadi kemarin dalam pertemuan FKBPD Kecamatan Cawas kita juga mengundang dari paguyuban kepala desa Pak. Tapi kita sebelumnya pengurus harian memang sudah komunikasi dengan paguyuban bahwasanya ini ada surat seperti ini. Ternyata surat dari FKBPD Kabupaten dibahas di paguyuban dan ternyata ada lampu hijau. Nah begitu ada lampu hijau, diharapkan nantinya di akhir tahun 2021 saya kira 20 desa di Kecamatan Cawas pun bisa terrealisasi. Insya Allah seperti itu. Nah ini kan bisa buat masukan untuk kecamatan yang lain yang Iya. belum. Kan gitu. Iya. Ini fungsinya kita sharing itu bisa yang baik kita tularkan ke Betul. kecamatan lain yang Iya. ini. Iya. Maksud saya seperti itu. Iya. Kalau kenapa kami ingin membangun korelasi biar lebih dekat dengan yang Iya. ada di desa-desa, ya ini fungsinya. Ya, memang kuncinya di korelasi dan komunikasi, Pak. Akhirnya apabila sudah terjalin komunikasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa, saya kira itu ada solusi, Pak. Iya Pak. Betul. Itu waktu itu Pak Latif juga ada pas pertemuan di Bali itu. Tapemnya juga Pak Mas Sudi kalau BPD mau pelatihan silakan, nanti udah ada anggaran gitu. Nah besok pagi Pak itu pelatihan di Bali Desa Bakung itu. Dan diundang
kita kalau 3, kita mengirim 3 orang. Kita mengirim 3 orang. Tapi tak pilih, maksud saya nanti tahun berikutnya juga diadakan pelatihan karena biar bergilir semua, biar semua anggota itu pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas BPD sehingga nanti semua memahami, kerjanya juga enak dan tidak, artinya gini, pemerintah desa sendiri akan berpikir. Iya. Nek, kemarin kan ada yang cerita ngerti ini disodori nyotol tanda tangan ya, karena memang tidak memahami. Iya betul. Kalau nanti masyarakat, kalau anggota BPD itu semua paham, pemerintah desa itu berpikir Pak. Apalagi mau mengundang, berani mengundang, diundang apa yang mau bicarakan di situ. Kalau perlu kita memberikan, ini di Kraguman ini agak lambat Pak, pemerintah daerahnya agak lambat. Jadi kalau ingin mengajukan perdes itu harus yang membuat draft, nek BPD terus enggak jadi-jadi. Kemarin saya singgung, nanti di 2022 kami mengajukan draft untuk perdes pendapatan asli desa Pak, termasuk UMDes penjenengan nanti kalau penyertaan modal jangan duit dilongke karo pengurus, biar pengurus itu punya ide sendiri, ajukan proposal mau dibuat apa. Betul. Sebab UMDes itu mangkrak itu karena dulu tidak ada seperti itu, tidak ada pengkajian seperti itu. Dan mereka dipaksakan untuk ngedekati, bukan salahnya mereka, malah dipaksakan. Padahal idenya bukan dari dia. Gitu. Tapi idenya aku tak bakul angkringan yang kono ya sasaran. Nah ini kan ide saya dengan modal sekian, nanti setiap hari saya menghasilkan sekian kan gitu. Betul. Tak suruh seperti itu. Iya. Oke Pak Marsudi, memang terkait daripada komunikasi itu sangat penting ya Pak, karena dari situlah nanti akan terjalin sebuah kerjasama yang baik. Apabila sudah terjadi kerjasama, tentunya targetnya pun juga tercapai. Nah, kira-kira nih Pak Marsudi, nanti menyanggung tentang peningkatan kapasitas BPD ya, kita berbicara BPD itu memang sangat perlu sekali. Nantinya setiap tahun pun juga harus diadakan. Nah, kira-kira apabila nanti di tahun 2022 berharap bahwa pandemi ini menjadi endemi, ya, kira-kira apa ide dari Pak Marsudi sebagai Ketua Presidium untuk peningkatan kapasitas? Kira-kira idenya seperti apa? Kita biar tahu semua Pak. Ya terkait nanti dari kasus COVID yang pandemi akan berubah menjadi endemi, itu makanya termasuk penganggaran PLT di 2022 itu sebelumnya sudah beralih ke endemi. Nah, terkait dengan ide nanti peningkatan kapasitas BPD, saya memang di 2022 untuk pelatihan yang pas macam apa kami belum memikirkan apa nanti tema yang di 2022 ini yang cocok untuk pelatihan peningkatan ya BPD kita itu, peningkatan kapasitasnya. Saya memang belum berpikir ke temanya apa gitu belum. Kalau kemarin sempat ya Pak, kita berbicara, kita punya ide ya Pak ya, punya ide sekedar saran saja untuk, karena sebelum Presidium sepertinya Pak Marsudi juga masuk di dalam subbidang pengembangan sumber daya Pak ya. Nah, kemarin sempat di program kerja itu ada peningkatan kapasitas BPD terkait pengawasan. Nah, kira-kira seperti apa harapannya apabila nanti terwujud peningkatan kapasitas yang temanya adalah pengawasan yang merupakan salah satu dari tupoksi BPD Pak. Kita mau beli apiring ya kotor. Dan kotor saja. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Makasih Pak. Ini Pak, terkait dengan pengawasan, sebetulnya kita itu memang di dalam pengawasannya sangat
sangat-sangat terbatas ya, sangat terbatas. Artinya tidak bisa seleluasa ketika sebelum ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005. Ya. Nah, pengawasan sekarang ini, dulu bahkan seperti auditor. Sekarang kita mau melangkah seperti itu kan nggak bisa. Jadi ya kalau terutama di yang paling penting bagi kita di yang ini terkait dengan penganggaran, sehingga kita bisa monitoring. Jadi rencana anggaran pembangunan ini kita bisa monitoring karena kita menganggarkan di situ. Betul. Misalnya kita budgetin sekian, lah kok sebelum digedok ya ini sampai sekian detailnya piye kan gitu. Ini Iya. kalau pengawasan kita kan sebetulnya ini termasuk raguman. Ini terus terang saya sudah bahkan kemarin 2020 itu saja saya sampai ngebel Pak Tapem. Pak, ini Pak Kades ini ngerti aturan pola lo aku. Tapi LKPPD ini dia aku. Anu Pak, katanya dikoreksi jenengan aku kan. Iya Pak, ini memang anu belum semua. Nek belum semua aku rasa saya tidak begitu, istilahnya tidak begitu negasi. Betul. Nek belum semua. Ini menteraguman tok ya aku nggak negasi ya. LKPPD itu kan perlu. Iya. Karena itu salah satu kita pelajari untuk mengevaluasi juga Kinerja ya. Betul. Tapi ya harus timbal balik. Yang wangi uyak-uyak LKPPD ya BPD ya gawe laporan kinerja. Betul, ya. Wong semua itu ada aturannya. Iya. Di Permendagri 110 juga ada, di Undang-Undang Desa pun juga ada. Betul. Bahwa BPD harus melaporkan kinerjanya setiap tahun. Ya. Dan BPD orang gaya laporan kinerja mau sekarang ngoyak-oyak kepala desanya. Betul Pak, betul sekali Pak. Tapi Ya. kemarin saya menyampaikan ke Pak Camat ya kaget Pak. Iya. Saya menyampaikan laporan kinerja, Pak, ini laporan kinerja BPD. Saya buat 3, ini untuk yang penjenengan bawa ke Bupati, ini untuk arsip kecamatan. Desa sudah, arsip juga sudah, ya gitu, kaget ya. Jadi, ya entah itu isinya bagaimana, tapi kita itu melaporkan. Wujud laporannya ada gitu ya Pak. Oke, terima. Kita mau mengevaluasi, mau istilahnya dalam hal itu ya gampangannya mulai Pak kepala desa kami wani. Ini mau awal dulu Tidak tertib bahasanya gitu. Leko gitu. Iya, betul. Itu Pak. Oke. Kalau mereka kalau biasanya alasan untuk ini didas Pak, Tapem Pak Tapem tak bel. Oke. Dan notabene Pak Tapem Jogelani respon dengan itu FKBP. Oke. Dan BPD Joglonalan ini ya ada yang merasakan dengan adanya FKBPD ini pemerintah desa agak berbeda katanya. Berarti ada faktor positif ya Pak ya. Dengan adanya FKBPD itu ada yang dampak positif begitu ya Pak. betul Pak. Oke. Katanya yang ini katanya dari ketua BPD yang ada di desa. Gambaran di lapangannya seperti itu. Oke. Ngomong gitu. Dan Saya kira- bahkan, mohon maaf, tadi saya dibel karo anu Pak. Ketuane panitia Bintek. Ya saya, Pak, tolong anu kalau bisa masalah tunjangan ini nek iso sak kecamatan seragamke Pak. Nek diseragamke enggak mungkin kan mengikuti sing rendah, sing dhuwur kok ora gelem aku. Benar. Ya ta, yang Betul tunjangan sekali. katanya Betul. Tunjangan 700. Nek dipadai karo sing 400 kan sing ra gelem kan sing. Betul, iya. Nah, itu harus seperti itu aku. Iya. Akhirnya nanti anu Pak, karena sumbernya sama ADD kan hampir sama. Nanti saya koordinasi setiap pertemuan di FKBPD. itu termasuk kami angkat.
karena memang di sini Pak, jadi paling penak memang nek surat dari Perbu. Karena gini, di Permendagri nomor 110 kan juga ada surat tunjangan BPD itu diatur oleh bupati pun ataupun wali kota itu. Iya. Nah, mestinya kan memang ya tidak salah kalau dulu kita ngejar-ngejar untuk membuatkan. Oke, terima kasih Pak Marsudi, luar biasa. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol bareng dengan salah satu ketua presidium dari Kawedanan Gondang Winangun, Pak Marsudi, yang juga sebagai ketua BPD di Desa Kraguman. Kita sampai di ujung acara, yaitu sudah hampir 1 jam, dan semoga ngobrol pada malam hari ini bisa membuka semua wacana teman-teman BPD yang ada dimanapun, dan juga saya harapkan ini membuka wacana kepada generasi muda untuk ikut membangun desanya masing-masing. Untuk yang terakhir kali saya beri kesempatan kepada Pak Marsudi. Apa Pak Marsudi kesan dan pesan untuk generasi muda terkait dengan BPD ini Pak? Bagi generasi muda seperti tadi saya di depan, biar yang tahu di pemerintahan itu tidak hanya BPD-nya saja, sehingga masyarakat pun juga tahu harusnya, terutama para kaula muda ini yang perlu kita bimbing. Iya. Memang banyak hal. Jadi maka kalau boleh mengusulkan kepada bukan kewenangannya BPD untuk membentuk forum antar lembaga di tingkat desa itu. Iya. Jadi kepala desa itu yang berwenang. BPD cuma ingin mengusulkan saja. Betul. Nah di situ kita bisa membimbing kepada, terutama nek pemuda di desa itu biasanya kan padanya di Karang Taruna. Betul. Itulah kita bisa di situ kita pahamkan tentang baik tugas BPD-nya itu juga, walaupun mereka itu bukan BPD, tapi kalau dia itu tahu, bahkan termasuk APBDes pun itu bukan apa namanya, kita bukan sebagai penyusun, tapi kita harus tahu kan gitu. Betul. Paham paling tidak ya. Nggak tahu, nggak paham kan bisa di bolak-balik kan. Betul, betul sekali. Oke. Maka di dalam laporan kinerja pun kami juga mengundang jadi semacam musdes. Kalau Betul. enggak ya kami bareng ke musdes. Betul. Bareng ke musdes kita laporkan kepada masyarakat. Ini Betul. kinerjanya BPD di Kraguman. Oke. Itu yang kami harapannya juga. Makanya saya tadi bilang kalau bisa nanti BPD itu yang generasi muda menggantikan semua sudah memahami tentang birokrasi, peraturan pemerintahan, peraturan perundang-undangan. Oke. Oke. Terima kasih Pak Marsudi atas waktunya, disempatkan jauh-jauh kita ketemu dengan Sobat BPD. Tentunya kita ambil hikmahnya semua. Dan sebelum diakhiri ngobrol kita Pak Marsudi pada hari ini, saya berpesan kepada Sobat BPD semua, pantau selalu channel IG ini karena kita sudah mengatur jadwal. Humas BPD akan hadir ngobrol bersama ketua-ketua bidang, dan kedepannya akan banyak tokoh-tokoh masyarakat yang menginspirasi untuk pembangunan desa kita. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam, ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Marsudi. Selamat malam. Ya. Terima kasih.